Selamat datang di Pikiran Lapisan. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, entah pas lagi baca berita atau mungkin cuma merenung aja gitu? Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi jawabannya rumit banget. Dari mana datanya kejaapan? Apakah ia semacam kekuatan dari luar, ya, yang merasuki kita? Sesuatu yang kita sebut iblis, setan, atau monster? Atau jangan-jangan ia sesuatu yang jauh lebih dekat? Sesuatu yang bersembunyi di balik mata kita sendiri waktu kita bercermin. Hari ini kita akan coba melakukan penjelajahan yang mendalam. Bukan keluar, tapi justru ke dalam bayangan manusia. Kita mau coba pahami kenapa ya dari dulu kita itu selalu berusaha memberi jarak antara diri kita dengan perbuatan jahat. Seolah-olah kita mau bilang, itu bukan aku. Dan itu adalah mekanisme pertahanan psikologis yang usianya mungkin setua peradaban itu sendiri ya. Memberi nama pada kejahatan, iblis, setan, apapun itu membuatnya terasa asing, terpisah dari kita. Itu bikin kita bisa bilang, bukan dia yang sepenuhnya salah, ada sesuatu yang lain di belakangnya. Tapi, kalau kita lihat lebih jujur, ada satu momen yang mengerikan. Momen di mana seseorang tahu betul apa yang dilakukannya itu salah, paham konsekuensinya, menimbang semuanya, dan tetap memilih melakukannya. Oke. Mari kita bedah ini lebih dalam. Misi kita hari ini adalah menyingkap lapisan-lapisan pemahaman kita soal kejahatan. Dan mungkin saja kita bakal menemukan kalau sumbernya itu nggak sejauh yang kita kira. Jadi titik awalnya ini agak radikal ya. Kejahatan tuh bukan sesuatu yang terjadi pada kita, tapi sesuatu yang kita pilih. Ini kan beda banget sama dunia hewan kan? Tepat sekali. Seekor singa, dia membunuh karena lapar. Serigala menyerang buat mempertahankan wilayahnya. Mereka bisa kejam, tapi kekejaman mereka itu ada batasnya, ada fungsinya. Fungsional ya? Iya, singa berhenti membunuh saat dia kenyang. Manusia, nah di sisi lain, kita punya kapasitas yang unik dan mengerikan. Kita bisa melukai tanpa diancam, menghancurkan tanpa butuh, bahkan menyiksa cuma untuk kepuasan. Dan yang lebih dalam lagi, kita bisa membayangkan apa yang dirasakan korban kita. Hewan kan nggak gitu. Manusia bisa berempati, tapi justru pemahaman itu dipakai buat membuat rasa sakitnya lebih efektif. Itu yang bikin saya merinding sih. Nah, itulah inti dari kejahatan manusiawi. Kapasitas buat membayangkan penderitaan orang lain, menimbangnya, dan tetap lanjut dengan sadar. Disinilah upaya buat melempar kejahatan keluar sebagai iblis itu muncul. Oh, jadi itu semacam penolakan ya? Betul, itu penolakan kita terhadap kapasitas mengerikan itu. Jauh lebih mudah membayangkan ada monster di luar sana. Ya. Daripada menerima fakta bahwa kejahatan itu bisa tumbuh dari kehendak yang sama di dalam diri kita. Kehendak yang juga bisa memilih kebaikan. Wah, ini pemikiran yang agak nggak nyaman ya. Sangat tidak nyaman. Artinya kan, kita semua dalam kondisi tertentu punya kapasitas itu. Tepat, dan mungkin karena itulah, iblis itu bukan lawan dari manusia. Mungkin dia cuma bayangan dari manusia itu sendiri. Sebuah nama yang kita berikan pada kapasitas tergelap kita, pada momen kita nggak sanggup mengakui, aku tahu ini salah, aku memilih dan aku tetap melakukannya. Ternyata, upaya buat memindahkan tanggung jawab ini bukan hal baru ya. Ini udah ribuan tahun terjadi. Dan polanya itu muncul di mana-mana. Ini bukan cuma soal agama tertentu, tapi semacam pola pikir universal manusia gitu ya. Benar sekali. Coba kita lihat jejaknya, ini menarik banget. Di Mesopotamia kuno misalnya, kalau ada wabah penyakit yang membunuh bayi-bayi, mereka nggak mikir soal bakteri. Penjelasan yang paling masuk akal bagi mereka adalah intervensi dari Lamastu, iblis perempuan yang haus darah bayi. Tunggu. Jadi kalau seorang anak sakit parah, reaksi orang tuanya bukan, ayo cari tabib, tapi iblis Lamastu lagi menyerang rumah kita. Kurang lebih begitu. Penderitaan dan kejahatan di dunia itu hasil gangguan makhluk kosmik. Wow, itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Kesalahan bukan pada manusia, tapi pada kekuatan dari luar. Tepat, ini membebaskan mereka dari rasa bersalah. Pola yang sama lanjut terus. Dalam tradisi Yahudi kuno, muncul figur setan sebagai penggoda. Manusia memang berdosa, tapi seolah selalu ada yang bisikin. Selalu ada pihak ketiganya. Iya, puncaknya mungkin di Eropa abad pertengahan. Di sana, kerasukan setan jadi penjelasan buat macam-macam hal. Dari penyakit mental sampai pembunuhan, seseorang bahkan bisa dianggap nggak sepenuhnya bertanggung jawab karena dia lagi di bawah kekuatan jahat. Dan ini bukan cuma fenomena dunia barat. Di tempat lain, polanya mirip juga. Sama sekali bukan.
Di Jepang pramodern misalnya, ada konsep onryo, roh pendendam. Onryo. Iya, jadi kalau seorang samurai tiba-tiba mengamuk, penjelasannya bisa jadi bukan karena dia jahat, tapi karena dia diganggu arwah penasaran. Oh, oke. Jadi polanya selalu sama ya? Selalu ada agen eksternal yang bisa disalahkan. Nah, dan lucunya, di era modern yang katanya rasional ini, kita sepertinya masih melakukan hal yang sama, cuma bahasanya beda. Gimana tuh maksudnya? Persis. Kita mungkin nggak bilang dia kerasukan setan, tapi kita bilang dia sosiopat. Dia punya kelainan jiwa, atau itu patologi. Oh, iya. Bahasanya terdengar ilmiah, tapi fungsinya seringkali sama. Kita memisahkan pelaku dari kategori manusia normal seperti kita. Kita tetap memindahkan kejahatan ke sesuatu yang lain. Kita tetap mencari iblis, cuma sekarang iblisnya pakai jas lab. Oke, kalau polanya seuniversal ini dan bertahan ribuan tahun, pasti ada penjelasan psikologisnya. Kenapa sih kita sebagai spesies butuh banget menciptakan figur iblis ini? Psikolog Carl Jung punya jawaban yang menarik banget. Dia menyebutnya arketipe. Menurut Jung, figur iblis itu sebuah arketipe. Pola simbolik yang udah tertanam di alam bawah sadar kolektif kita. Munculnya spontan di mitos, dongeng, mimpi, bahkan film horor sekarang. Oke, jadi apa fungsinya arketipe iblis ini? Fungsinya itu sebagai wadah simbolik raksasa. Bayangkan sebuah keranjang sampah kosmik. Keranjang sampah kosmik. Oke. Apapun yang kita anggap terlalu berbahaya, terlalu merusak, atau memalukan buat diakui sebagai bagian dari diri kita lempar ke keranjang itu. Terus kita kasih label iblis. Karena terasa jauh di luar sana, kita jadi merasa aman. Selama kejahatan ada wujudnya di luar, kita bisa terus merasa jadi orang baik. Lalu, dalam teori Jung ada juga konsep shadow atau bayangan. Apa bedanya sama arketipe iblis tadi? Kadang-kadang agak bingung. Ini beda yang krusial. Gini, kalau arketipe iblis itu kayak label bahaya nuklir di pintu gudang. Oke. Maka shadow adalah bahan peledak mentah yang ada di dalam gudang itu. Oke, analogi yang bagus. Coba jelaskan lebih lanjut. Shadow itu sisi personal kita, bagian kepribadian yang kita tolak, kita sembunyikan, bahkan dari diri kita sendiri. Isinya ya semua bahan peledak itu. Dorongan buat mendominasi, rasa iri, kecenderungan manipulatif, atau bahkan kenikmatan rahasia pas lihat orang lain gagal. Wah, Itu semua shadow kita. Selama kita menolak buat masuk ke gudang itu dan mengakui, ya ini milikku, kita akan terus memproyeksikannya keluar. Kita akan melihatnya di orang lain, di kelompok lain, dan puncaknya dalam bentuk arketipe iblis yang universal itu. Jadi, shadow itu sumber personalnya, iblis itu bentuk kolektifnya. Tepat sekali. Ini mungkin kayak pas kita diam-diam merasa sedikit senang gitu ketika rekan kerja yang menyebalkan ditegur bos, perasaan kecil itu yang nggak akan pernah kita akui, itu shadow yang lagi muncul. Tepat sekali, itu percikan kecil dari shadow. Dan kata Jung, semakin kita menekannya, semakin besar dan berbahaya dia akan tumbuh di dalam gelap. Oke. Anggaplah kita di era modern udah nggak menyalahkan iblis mitologis lagi. Tapi kalau Jung benar, kita selalu memproyeksikan shadow kita. Jangan-jangan sekarang kita memproyeksikannya bukan ke setan, tapi ke sistem, ke peraturan, ke perintah atasan. Apa itu wajah baru dari tempat persembunyian kita? Anda menangkap poin yang sangat penting. Disinilah kejahatan mengambil bentuk yang jauh lebih mengerikan. Karena ia kehilangan wajah emosionalnya. Filsuf Hannah Arendt, waktu mengamati persidangan Adolf Eichmann, Arsitek Holocaust ya? betul, dia kaget. Dia berharap ketemu monster sadis, tapi yang dia temukan cuma birokrat yang membosankan. Eichmann itu nggak punya kebencian yang meluap-luap. Dia cuma manajer yang efisien dan patuh pada perintah. Kengeriannya, kata Arendt, justru terletak pada banalitas kejahatan itu, pada normalitasnya. tapi apa itu benar-benar banal atau biasa aja? Bukannya memilih buat nggak berpikir, memilih patuh pada perintah yang jelas-jelas jahat, itu sendiri udah pilihan moral yang jahat juga. Itu kritik yang valid. Mungkin yang dia maksud banal bukan tindakannya, tapi pelakunya. Kejahatan luar biasa bisa dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Sosiolog Zygmunt Bauman mendukung ini. Dia bilang, birokrasi modern itu mesin pencipta jarak moral yang paling efisien.
Ketika tanggung jawab untuk genosida dipecah jadi tugas-tugas kecil, satu orang cuma mendata, satu orang atur jadwal kereta, satu lagi tekan tombol. Nggak ada satupun yang merasa jadi pembunuh. Tepat. Jadi kehancuran besar-besaran itu bisa terjadi bukan dengan teriakan dan benci, tapi dengan orang-orang yang duduk di kantor, pakai bahasa sopan, dan cuma menjalankan tugas. Ini jadi ingat eksperimen psikologi klasik. Tentu, eksperimen Milgram, di mana orang biasa mau menyetrum orang lain cuma karena disuruh pria berjaslap. Atau eksperimen penjara Stanford. Mahasiswa normal berubah jadi penjaga sadis dalam hitungan hari cuma karena diberi peran dan seragam. Benar. Eksperimen-eksperimen ini menunjukkan betapa tipisnya lapisan peradaban Jita. Dan betapa mudahnya sistem jadi alibi baru buat melepaskan shadow kita. Oke, ini membawa kita ke sebuah paradoks yang membingungkan. Kalau sistem yang rasional seperti birokrasi bisa jadi mesin kejahatan, lalu penawarnya apa? Bukannya seharusnya rasionalitas dan moralitas itu sendiri yang jadi obatnya? Seharusnya, tapi sejarah menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit, bahkan terbalik. Rasionalitas seringkali jadi alat paling efektif untuk melakukan kekerasan. Filsuf Thomas Hobbes berargumen, Oh, demi bertahan hidup ya? betul, agresi jadi pilihan logis. Ini perang semua melawan semua yang didasari perhitungan rasional, bukan amarah buta. Oke, jadi menjadi egois itu bisa rasional. Tapi kan kita punya moralitas buat melawan itu. Anehnya, dari yang kita diskusikan, moralitas justru bisa jadi bensin buat kejahatan yang lebih besar lagi. Gimana bisa gitu? Disinilah letak ironi yang paling mengerikan. Dan paling penting buat kita pahami, kejahatan paling brutal dalam sejarah itu hampir nggak pernah dilakukan atas nama kejahatan itu sendiri. Nggak ada yang bilang, ayo bunuh jutaan orang karena kita jahat. Sebaliknya, kejahatan terbesar selalu dilakukan atas nama sebuah kebaikan, atas nama moralitas yang luhur. Contohnya? Perang salib, pembantaian dibingkai sebagai kewajiban suci. Inkuisisi, penyiksaan dianggap perlu buat menyelamatkan jiwa. Pembersihan etnis selalu dibungkus narasi melindungi kemurnian bangsa. Dari dulu sampai sekarang, pembantaian, perang selalu dibenarkan sebagai sesuatu yang perlu, benar, bahkan mulia, demi keadilan, iman, atau kemajuan. Jadi, bahaya terbesar bukan datang dari orang yang nggak punya moral, tapi justru dari orang yang terlalu yakin sama moralitasnya sendiri. Tepat. Filsuf Nietzsche pernah bilang keyakinan itu musuh kebenaran yang lebih berbahaya daripada kebohongan. Kekerasan paling ekstrim muncul bukan dari ketiadaan nilai, tapi dari keyakinan moral yang tak tergoyahkan. Ketika sebuah nilai dianggap absolut, maka segala cara jadi halal, dan siapapun yang menghalangi dianggap sah buat disingkirkan. Moralitas jadi alibi tertinggi. Jadi, kalau iblis, sistem, rasionalitas, bahkan moralitas itu sendiri bisa jadi tempat kita bersembunyi, lalu apa yang tersisa? Di mana kita harus berpijak? Yang tersisa pada akhirnya cuma satu hal, tanggung jawab individu yang nggak bisa dipindahkan. Penulis Rusia Fyodor Dostoyevsky adalah penjelajah terhebat di wilayah ini. Baginya esensi kemanusiaan itu ada di kebebasan memilih. Manusia bisa berbuat baik justru karena dia juga bisa berbuat jahat. Tanpa pilihan itu, kebaikan cuma kepatuhan robotik. Nggak ada artinya. Ini seperti di novelnya yang terkenal itu ya, Crime and Punishment. Persis. Tokoh utamanya, Raskolnikov, dia nggak hancur pas membunuh. Dia hancur setelahnya. Saat dia terus-terusan menyangkal kalau itu adalah pilihannya sendiri. Dia bersembunyi di balik teori-teori rasional. Pemulihannya nggak dimulai pas dia ditangkap, tapi pas dia akhirnya berhenti bersembunyi. Saat dia berani mengakui, bukan teori, bukan kemiskinan, aku yang memilih melakukannya. Jadi, menurut Dostoyevsky, kejahatan terbesar bukanlah tindakannya itu sendiri, tapi upaya untuk memisahkan tindakan itu dari orang yang memilihnya. Upaya untuk bilang, bukan aku. Tepat. Dan di novelnya yang lain, The Brothers Karamazov, dia mengkritik keras setiap sistem yang mau menghapus kebebasan memilih itu. Kebaikan yang dipaksakan, tanpa pilihan dan risiko, adalah kebaikan yang mati. Yang paling sulit diterima mungkin ide radikal dari Starets Zozima yang bilang, setiap dari kita bersalah di hadapan semua orang untuk semua hal. Ini bukan berarti kita nanggung dosa orang lain, tapi ini pengakuan bahwa kita semua ikut berpartisipasi dalam dunia yang memungkinkan kejahatan terjadi, seringkali lewat diamnya kita.
Kita memulai perjalanan ini dengan mencari iblis di luar sana, di mitos, di sistem, di patologi. Tapi ternyata, seluruh penjelajahan ini membawa kita kembali ke satu tempat, ke dalam diri. Kapasitas untuk kebaikan tertinggi dan kejahatan terdingin ternyata hidup berdampingan di sumber yang sama, kehendak bebas manusia. Mengakui bahwa iblis ada di dalam diri kita itu bukan kekalahan. Justru sebaliknya, itu tindakan paling berani. Karena artinya, kita menghancurkan semua tempat persembunyian. Nggak ada lagi entitas luar yang bisa disalahkan, nggak ada sistem, nggak ada moralitas yang bisa jadi alibi. Setiap tindakan kembali ke pelakunya sebagai sebuah pilihan. Tantangan sebenarnya bukan mengalahkan iblis, tapi berani menatap shadow kita sendiri tanpa lari. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan sebuah pikiran penutup untuk direnungkan. Jika iblis bukanlah makhluk dari neraka, melainkan kapasitas dalam diri kita yang kita tolak untuk diakui, maka pertanyaan selanjutnya bukanlah bagaimana cara kita melawannya, melainkan bagaimana cara kita hidup bersamanya tanpa pernah membiarkannya menguasai kita. Ini pikiran lapisan.